Kenalin, aku Cesya Trisani Saragi Garingging, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan merancang suatu database sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan. Nah, di video kali ini saya akan merancang suatu ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebelum untuk merancang ERD ini, saya akan menjelaskan sedikit materi nih. Kemudian, saya akan menjelaskan sistem kebutuhan dari objek yang saya bawakan ini. Kemudian, saya akan menentukan relasi, atribut, entitas, foreign key, dan lainnya. Langsung saja kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik teman-teman, langsung saja. Analisis kebutuhan sistem dan perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ada pun beberapa permasalahan yang sering dijumpai pada toko bahan bangunan, yaitu pencatatan data barang dan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Yang kedua, stok barang sering tidak sesuai antara data yang tercatat dengan kondisi fisik di gudang. Yang ketiga, proses pencarian data barang maupun riwayat transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, yang keempat, sulit mengetahui siapa yang melakukan perubahan data karena belum terdapat sistem pencatatan aktivitas pengguna. Yang kelima itu, pengelolaan harga jual belum memiliki mekanisme pengawasan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan maupun penyalahgunaan. Nah, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan data secara manual kurang efektif ketika jumlah barang dan transaksi semakin meningkat. Nah, teman-teman mungkin bertanya, mengapa sih diperlukan sistem informasi? Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola seluruh aktivitas operasional toko secara terintegrasi. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga membantu proses pengolahan, pengawasan, dan penyajian informasi secara lebih cepat, akurat, dan konsisten. Melalui sistem informasi, proses pengelolaan barang, transaksi pembelian, transaksi penjualan, serta persediaan barang dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional toko. Selain itu, sistem juga mampu menerapkan pembagian hak akses sesuai tugas masing-masing pengguna sehingga keamanan data dapat lebih terjamin. Next, tujuan pembangunan database ini yaitu 1. Penyimpanan data barang sesuai kategori, supplier, pengguna, dan transaksi secara terstruktur. Mengelola data pembelian dan penjualan secara terintegrasi, kemudian mempermudah proses pengelolaan stok barang, kemudian menjaga konsistensi data melalui hubungan antara tabel atau relasi, dan yang terakhir menjadi dasar dalam pembangunan aplikasi sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan. Nah, adapun gambaran umum sistem ini, sistem yang akan dirancang merupakan sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan yang digunakan untuk membantu pengelolaan secara aktivitas operasional toko secara terintegrasi. Kemudian sistem ini mendukung proses mulai dari penerimaan barang dari supplier, mengelola data barang dan stok gudang, transaksi penjualan kepada pelanggan, hingga pengawasan aktivitas pengguna melalui audit log. Nah, kemudian seluruh data operasional disimpan dalam sebuah database sehingga setiap informasi dapat diakses dengan cepat, akurat, dan konsisten. Dengan adanya sistem ini, proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dikelola secara lebih efektif serta minimalkan kesalahan pencatatan data. Intinya, poin pentingnya ini yaitu mengelola data barang, mengelola transaksi pembelian, pengelolaan transaksi penjualan, mengelola stok barang, mengelola laporan, dan mengawasi aktivitas pengguna. Nah, di sini nih saya menganalisis aktor sistem yang saya kembangkan. Yang pertama itu owner-nya. Owner merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi di dalam sistem yang saya buat ini.
Tugas utama owner ini meliputi mengelola data pengguna, menentukan dan mengubah harga jual barang, dan lainnya. Yang kedua itu admin gudang, di mana admin gudang ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan data barang dan stok gudang. Tugas admin ini meliputi mengelola master data barang, mengelola kategori barang, mengelola data supplier, dan lainnya juga. Yang ketiga itu ada kasir. Kasir bertugas melayani proses transaksi penjualan kepada pelanggan. Nah, adapun tugas utama kasir itu melakukan transaksi penjualan, mencetak struk pembayaran, melihat data barang yang tersedia. Oke, next. Nah, business rules system. Business rule merupakan aturan bisnis yang menjadi dasar operasional sistem. Aturan ini digunakan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Business rule ini yang diterapkan pada sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harga beli barang diinput oleh admin gudang berdasarkan invoice dan dari supplier. Yang kedua itu harga beli harus diverifikasi terlebih dahulu oleh owner sebelum digunakan sebagai acuan harga jual. Yang ketiga itu harga jual hanya dapat ditentukan dan diubah oleh owner. Yang keempat harga jual tidak boleh lebih rendah daripada harga beli. Yang kelima itu stok barang hanya dapat berubah melalui transaksi pembelian, transaksi penjualan, penyesuaian stok, dan proses void. Yang keenam itu pengguna tidak diperbolehkan mengubah jumlah stok secara langsung pada data barang. Yang ketujuh, kasir hanya dapat melakukan transaksi penjualan dan tidak memiliki hak untuk mengubah data, master maupun membatalkan transaksi. Yang kedelapan itu proses void hanya dapat dilakukan oleh owner sendiri. Yang kesembilan, setiap penyesuaian stok wajib disertai alasan yang jelas. Yang ke-10 itu seluruh aktivitas penting pengguna dicatat secara otomatis ke dalam audit log. Oke, next. Nah, adapun alur kerja sistem yang saya bangun ini yaitu tahap 1. Barang masuk. Supplier mengirim barang beserta invoice kepada toko. Admin gudang menerima barang, kemudian mencatat transaksi pembelian ke dalam sistem sehingga stok barang bertambah. Tahap kedua itu verifikasi. Owner melakukan pemeriksaan terhadap data pembelian yang telah diinput. Apabila data sesuai dengan invoice supplier, owner melakukan verifikasi dan menentukan harga jual barang. Yang tahap 3, penjualan. Kasir melayani pelanggan dengan melakukan transaksi penjualan berdasarkan data barang yang tersedia pada sistem. Setelah transaksi berhasil disimpan, sistem secara otomatis mengurangi stok barangnya nanti. Yang keempat, penyesuaian stok. Apabila ditemukan barang rusak, hilang, atau terjadinya selisih saat stok off-name, admin gudang melakukan penyesuaian stok dengan memberikan alasan yang jelas. Yang tahap kelima, pengawasan. Seluruh aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna seperti perubahan harga, pembatalan transaksi maupun penyesuaian stok dicatat secara otomatis ke dalam audit log sehingga owner nantinya dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas sistem itu. Nah, sebelum kita merancang ERD nih, teman-teman mungkin belum tahu apa pengertian dari Entity Relationship Diagram atau ERD nih. Sebelum membangun sebuah database, terlebih dahulu diperlukan sebuah rancangan yang menggambarkan struktur data secara keseluruhan. Rancangan tersebut dikenal dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram ini merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas di dalam suatu sistem. ERD menjadi representasi visual dari struktur database yang akan dibangun sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan basis data sebelum diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data seperti MySQL.
Melalui ERD, pengembangan dapat mengetahui data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana hubungan antara data tersebut, serta bagaimana struktur tabel akan dibentuk pada tahap implementasi database. Nah, adapun fungsi ERD memiliki peran penting dalam proses perancangan database karena menjadi acuan utama sebelum database dibangun. Dengan adanya ERD, struktur data dapat dirancang secara sistematis sehingga meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi. Nah, adapun beberapa fungsi yang dapat saya jelaskan yaitu mengidentifikasi data atau entitas yang diperlukan dalam sistem, menentukan atribut yang dimiliki oleh setiap entitas, menentukan hubungan antar entitas, kemudian membantu penyusunan struktur tabel database, mengurangi kemungkinan terjadinya redundansi data. Nah, yang keenam itu menjadi dokumentasi rancangan database yang mudah dipahami oleh pengembang maupun pihak lainnya. Nah, mengapa ERD dibuat sebelum implementasi database? Database yang dibangun tanpa perancangan yang baik berpotensi menghasilkan struktur tabel yang kurang efisien. Nah, hubungan antar data yang tidak jelas serta menyulitkan proses pengembangan aplikasi di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, sebelum membuat database pada MySQL ataupun PHP MyAdmin, terlebih dahulu dilakukan proses perancangan menggunakan ERD. Nah, melalui ERD, pengembang dapat menentukan tabel apa saja nih yang diperlukan, kemudian menentukan atribut pada setiap tabel, kemudian menentukan primary key, foreign key, kemudian menentukan hubungan antar tabel, dan menentukan kardinalitas hubungan antara entitas. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, software apa sih yang dapat digunakan untuk membuat ERD? Nah, saat ini banyak kita temukan dan dapat kita cari seperti Dry.io, Diagramsnet. Nah, ini yang akan saya gunakan nantinya pada tahap pembuatan ERD. Web ini gratis dan mudah digunakan dan cocok untuk pembelajaran. Oke, next. Nah, adapun simbol-simbol dasar pada ERD yang dapat teman-teman lihat nih. Yang simbol pertama itu adalah entitas atau entity. Entity adalah objek utama yang menyimpan data dalam sistem dan nantinya akan direpresentasikan sebagai tabel pada database. Nah, contoh penggunaannya itu seperti user, barang, supplier, penjualan. Nah, yang kedua itu atribut. Nah, atribut adalah informasi atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entity. Itu dapat teman lihat juga pada contohnya seperti ID, kode barang, nama barang, harga jual, dan stok. Nah, yang ketiga itu primary key atau PK. Primary key adalah atribut yang berfungsi sebagai identitas unik dari setiap data pada suatu entitas. Nilai primary key tidak boleh sama dan tidak boleh kosong, yang dapat teman-teman lihat juga pada contoh penggunaannya. Yang keempat itu foreign key. Foreign key adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu entity dengan entity lainnya. Nilai foreign key berasal dari primary key pada entity lain. Nah, yang kelima itu relasi atau relationship, menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih entitas di dalam sistem. Nah, contoh penggunaannya itu supplier menyediakan barang. Nah, yang keenam itu kardinalitas, menunjukkan jumlah hubungan yang dapat terjadi antara entitas. Contohnya itu nih, one to many, suatu data berhubungan dengan banyak data. One to one, suatu data berhubungan dengan satu data. Many to many, banyak data berhubungan dengan banyak data. Oke, next. Teman-teman langsung saja sebelum masuk ke pembuatan ERD, di sini saya masuk dulu ke analisis perancangan ERD untuk menentukan atribut, kunci, dan relasi sistem inventory-nya. Yang pertama itu analisis entitas kelompok data master atau kumpulan entitas acuan utama yang harus terisi agar proses transaksi dapat berjalan. Yang pertama itu ada entitas user atau data pengguna.
primary key-nya itu ada pada ID user, foreign key-nya tidak ada, dan ada pun atribut lainnya itu seperti username, password, nama lengkap, role, dan status. Nah, relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke pembelian, penjualan, penyesuaian stok, dan audit log. Yang kedua itu ada entitas kategori atau pengelompokan barang, di mana primary key-nya itu ada pada ID kategori, foreign key tidak ada, dan atribut lainnya itu nama kategori. Relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke barang. Yang ketiga itu ada entitas supplier, data pemasok. Adapun primary key-nya terdapat pada ID supplier, foreign key-nya tidak ada. Kemudian atribut lainnya nama supplier, nomor telepon, alamat, kemudian relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke pembelian. Yang keempat itu ada entitas barang atau master data inventory. Nah, primary key-nya itu ada pada ID barang, kemudian foreign key-nya ada pada ID kategori. Kemudian atribut lainnya ada itu kode barang, nama barang, satuan, stok, harga beli terakhir, harga jual, status, created ad, update ad. Kemudian relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke detail pembelian, detail penjualan, dan penyesuaian stok. Nah, kemudian masuk ke analisis entitas kelompok data transaksi atau entitas aktivitas harian dipecah menjadi header dan detail untuk standarisasi normalisasi. Nah, yang kelima itu ada entitas pembelian, header dokumen masuk. Primary key-nya ada pada ID pembelian, foreign key-nya ada pada ID supplier, ID user, atau admin, dan verified by owner. Kemudian itu atribut lainnya no invoice, tanggal pembelian, total harga, status verifikasi, verified ad, kemudian relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke detail pembelian. Kemudian masuk ke entitas detail pembelian atau rincian item masuk. Primary key ada pada ID detail pembelian, foreign key terdapat pada ID pembelian, kemudian ID barang. Atribut lainnya itu adalah jumlah dan harga beli. Nah, adapun relasi dan kardinalitasnya itu entitas anak child bergantung pada data master dan header. Yang ketujuh itu entitas penjualan, header atau header struk kasir. Nah, primary key-nya itu ada terdapat pada ID penjualan, foreign key-nya pada ID user atau kasir, dan void by atau owner. Nah, atribut lainnya itu terdapat pada nomor transaksi, tanggal penjualan, rent total, bayar kembalian, status transaksi, alasan void ad. Nah, adapun relasi dan kardinalitasnya itu one to many ke detail penjualan. Nah, masuk ke 8 entitas detail penjualan atau rincian struk kasir. Nah, primary key-nya terdapat pada ID detail jual, foreign key-nya terdapat pada ID penjualan, ID barang, kemudian atribut lainnya yaitu jumlah, harga jual satuan, kemudian subtotal. Yang ke bagian relasi dan kardinalitasnya itu entitas anak, child, yang bergantung pada data master dan header. Nah, analisis entitas kelompok data transaksi atau entitas aktivitas harian dipecah menjadi header dan detail untuk standarisasi normalisasi. Yang kesembilan itu entitas penyesuaian stok laporan kejadian khusus. Primary key-nya itu ada pada ID penyesuaian, foreign key, ID barang, ID user. Atribut lainnya itu tanggal penyesuaian, jenis penyesuaian, referensi, jumlah, stok sebelum, stok sesudah, alasan, kemudian relasi dan kardinalitasnya itu entitas anak merekam perubahan fisik di luar transaksi jual beli. Nah, yang terakhir itu ada analisis entitas kelompok data pengawasan atau entitas pelengkap yang beroperasi otomatis untuk menjaga integritas data, yaitu entitas audit log, jejak digital sistem. Nah, primary key-nya ada terdapat pada ID log, kemudian foreign key-nya itu ada terdapat pada ID user, kemudian atribut lainnya itu aktivitas, tanggal aktivitas, kemudian ada keterangan. Nah, adapun relasi kardinalitasnya itu entitas anak, child, mencatat riwayat aktivitas operasional untuk kebutuhan audit. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pembuatan ERD. Di sini saya menggunakan Drive.io atau
web diagram snake. Di sini kita langsung saja membuat entitasnya yang sudah kita tentukan. Saya memiliki 10 entitas. Biasanya entitas itu dibuat menggunakan persegi panjang. Kemudian atributnya langsung saja dapat seperti ini. Atributnya itu biasanya bentuk oval ya teman-teman. Jadi kita bisa buat langsung kayak gini. Nah, tinggal di double klik aja kita buat entitasnya. Yang pertama itu user. Kemudian atributnya itu ID user. Dan masih banyak lagi ya. Tapi ini contoh dulu. Nah, ID user ini merupakan yang sudah saya jelaskan sebagai primary key yang akan saya buat garis bawahi untuk menandakan ini primary key. Kemudian ada lagi baik teman-teman, ini merupakan ERD yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD yang sudah saya buat. Kita mulai itu mulai dari zona yang pertama atau kelompok data masternya. Di sini ada bagian entitas kategori, kemudian barang, supplier menjadi kelompok data masternya ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu ke bagian kanan ini entitas kategori. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di entitas kategori ini sebagai persegi panjang, kemudian ada atributnya itu yang berbentuk oval. Nah, ID kategori ini sebagai primary key yang terisi otomatis oleh sistemnya. Nah, kemudian nama kategori. Nah, entitas ini terhubung lewat belah ketupat menampung. Nah, relasinya itu one to many menuju entitas barang. Nah, logikanya itu sebelum kita bisa menginput barang baru, kita wajib membuat kategorinya dulu. Jadi satu kategori seperti semen bisa menampung banyak jenis semen. Nah, kita masuk ke entitas barang. Di sini entitas barang sangat lengkap, yaitu ada ID barang, primary key otomatis, kemudian ada ID kategori itu sebagai foreign key-nya. Lalu atribut fisik yang diinput manual itu seperti atribut kode barang, nama barang, satuan, ada juga stok. Kemudian atribut harga yaitu harga beli terakhir dan harga jual, serta status, kemudian create ad dan update ad. Nah, logikanya itu begini. Di sinilah pusat inventory kita. Nilai pada atribut stok akan bergerak naik turun secara otomatis setiap kali ada transaksi. Jadi pengguna tidak bisa mengedit angka stok secara manual di sini. Harga beli juga otomatis update dari transaksi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke entitas supplier ya teman-teman. Kita masuk ke entitas supplier. Dengan atribut ID supplier itu sebagai primary key otomatis, lalu nama supplier, kemudian ada atribut nomor telepon, kemudian ada alamat yang diinput manual. Lewat belah ketupat itu menyuplai one to many ke entitas ini terhubung ke pembelian. Nah, logikanya itu saat ada barang masuk, admin tinggal mengklik drop down untuk memilih nama supplier yang sudah terdaftar. Jadi nggak perlu capek mengetik ulang alamat dan nomor teleponnya setiap ada pengiriman. Nah, kita masuk ke zona 2, pusat kendali sistem.
Nah, kita masuk ke entitas user, teman-teman. Atributnya itu ada ID user sebagai primary key otomatis. Kemudian ada username, password, nama lengkap, role atau hak akses, dan juga status. Logikanya itu seperti ini. Ini merupakan ada otak dari sistem keamanan kita karena kita menerapkan pembagian tugas. Satu entitas user ini memancarkan relasi one to many ke berbagai arah. Sistem bakal mendeteksi otomatis siapa yang sedang login, apakah dia admin gudang, apakah dia kasir, atau owner. ID dari user ini akan disedot otomatis ke dalam setiap transaksi untuk merekam jejak aktivitas mereka. Nah, kita masuk ke zona 3, transaksi pembelian atau barang masuk. Nah, di sebelah kiri ini kita punya entitas pembelian atau sebagai header nota dengan atribut ID pembelian sebagai primary key. Kemudian ada atribut ID supplier, no invoice atau manual dari pabrik, ada ID user, verified by, tanggal pembelian, total harga, status verifikasi, dan verified at. Nah, di sini ada dua relasi, satu to many dari user, belah ketupat menginput dan memverifikasi. Nah, logikanya saat supplier mengirim barang, admin gudang akan menginput datanya. Atau sistem otomatis menarik ID user, admin, tapi statusnya itu masih menunggu dan stok belum bertambah. Nah, owner kemudian harus mengeceknya. Kalau harganya benar, itu owner menekan tombol ACC. Kemudian otomatis verified by, terisi ID owner. Nah, stok langsung bertambah dan harga modal diupdate. Nah, entitas pembelian ini turun ke bawah lewat relasi one to many mencangkup pembelian. Menuju detail pembelian, teman-teman. Yang berisi atribut ID detail beli, ID pembelian, ID barang, jumlah, dan harga beli. Detail ini juga terhubung ke entitas barang lewat belah ketupat dibeli pada. Nah, logikanya itu satu dokumen invoice pembelian bisa berisi puluhan macam barang. Makanya kita pecah ke dalam tabel detail agar strukturnya rapi dan bisa mendata model per pieces barang secara spesifik. Kita masuk ke zona 4, transaksi penjualan atau barang keluar. Kita bergeser ke tengah bagian, ada entitas penjualan atau struk kasir dengan atribut ID penjualan sebagai primary key, nomor transaksi atau otomatis, ada tanggal penjualan, grand total, bayar, kembali, ID user, void by, status transaksi, alasan void, dan void at. Nah, relasi dari user atau one to many juga ada dua belah ketupat melayani dan membatalkan atau void. Nah, logikanya itu kasir hanya bertugas melayani pembeli. Begitu transaksi selesai, ID kasir tersimpan di ID user dan stok otomatis berkurang. Tapi kalau kasir salah input atau pelanggan batal beli, kasir tidak punya tombol hapus ya teman-teman. Kasir harus memanggil owner terlebih dahulu untuk melakukan void. Sistem akan meminta PIN owner untuk mengisi atribut void by demi mencegah kasir yang nakal. Sama seperti pembelian, penjualan ini turun mencangkup jual. Nah, atributnya ada pada ID detail jual, ID penjualan, ID barang, jumlah harga jual, satuan, dan subtotal. Nah, subtotalnya ini atau perkalian otomatis ya. Detail ini dihubungkan ke barang lewat terjual pada atau dijual pada ya teman-teman. Logikanya itu
kita mengunci atribut harga jual satuan di sini, sistem akan menyalin harga barang saat ini ke tabel detail ke tabel detail. Jadi kalau bulan depan harganya barangnya naik, riwayat struk penjualan hari ini harganya tidak akan ikut berubah karena sudah dibekukan. Nah, kita masuk ke zona 5, pengawasan dan keamanan. Terakhir ini ya, sebagai jaringan pengaman toko kita punya 2 entitas penting, yaitu ada penyesuaian. Kita ada penyesuaian stok. Dengan atributnya itu ada ID user, penyesuaian, kemudian ID barang, ada ID user, tanggal penyesuaian, jenis penyesuaian, referensi, jumlah, stok sebelum, stok sesudah, dan alasan. Nah, terhubung dari barang lewat belah ketupat mengalami, dan dari user lewat melaporkan. Keduanya itu one to many. Logikanya gimana kalau pas stock of name ternyata ada cat yang tumpah atau barang hilang. Admin gudang itu wajib menginputnya di form penyesuaian ini beserta alasannya. Kemudian nanti sistem akan menarik ID admin, lalu merekam snapshot atau stok sebelum dan stok sesudahnya secara otomatis sebagai bukti audit fisiknya. Lalu di area paling bawah ini kita ada entitas audit log. Nah, audit log ini atributnya ada ID log, ID user, aktivitas, tanggal aktivitas, dan keterangannya. Terhubung dari user lewat belah ketupat menghasilkan one to many. Logikanya itu seperti ini. Ini adalah CCTV digital murni yang bergerak otomatis di belakang layar. Nah, setiap kalinya ada yang login mengubah harga atau membatalkan transaksi, sistem akan mencatat di sini lengkap dengan ID pelakunya. Data ini di tabel ini sama sekali tidak bisa diedit atau dihapus oleh siapapun termasuk admin. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan cara kerja dan alur sistem informasi yang kita bangun dari ERD ini. Nah, semua entitas ini saling bekerja sama, semua atribut diisi dengan presisi dan relasi terbentuk untuk memastikan data akurat, stok aman, dan kecurangan bisa dicegah setiapnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa. Nah, baik teman-teman, adapun kesimpulannya pada video kali ini, pada video ini telah dilakukan proses analisis kebutuhan sistem sebagai langkah awal dalam perancangan database untuk sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, telah ditentukan gambaran sistem, aktor yang terlibat, business rule, alur sistem, serta dilakukan proses perancangan ERD yang terdiri dari entitas, atribut, primary key, foreign key, relasi, dan kardinalitas. Dengan demikian, ERD yang dihasilkan telah mampu merepresentasikan kebutuhan data sistem dan siap digunakan sebagai rancangan dasar dalam pembangunan database. Sekian video dari video perancangan database ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan pembuatan database-nya. Nantikan video berikutnya.